Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Epra. Kali ini kita kedatangan lagi satu buah handphone, yaitu handphone Oppo A55. Handphone ini mengalami terkunci akun Gmail ya teman-teman ya. Jadi kita sudah habis ngereset handphone ini, tetapi kita lupa dengan akun Gmailnya ya. Untuk teman-teman yang lupa dengan seri handphone ini, tidak perlu panik. Silakan teman-teman lihat di bagian belakang sini. Biasanya untuk handphone Oppo itu ada stiker yang menandakan tipe handphone ini ya. Bagi yang sudah hilang stikernya, teman-teman silakan cek saja secara manual dengan cara kita klik tanda panah di bawah, lalu kita pilih bahasa Indonesia di pilihan bahasa ini paling atas. Selanjutnya kita pilih panggilan darurat. Lalu kita inputkan bintang pagar 899 pagar. Kita tunggu. Maka muncul tampilan engineer mode. Selanjutnya kita pilih software version. Dan di sini ada bagian paling atas itu ada tulisan CPH 2325 ya. Jika kita searching menggunakan handphone yang lain ya, kita buka Google lalu kita inputkan CPH 2325, maka akan muncul tulisan Oppo A55. Oke, tidak perlu menunggu lama-lama. Untuk tipenya kita sudah tahu. Sekarang kita akan coba bypass atau membuka akun Gmail dari handphone Oppo A55 ini. Pertama-tama kita back lagi sampai tampil tampilan seperti ini. Lalu kita pilih bahasa seperti biasa, kita klik berikutnya, lalu kita pilih wilayah dan kita lanjutkan. Selanjutnya kita checklist di bagian bawah sini ya teman-teman ya. Lalu akan muncul tombol berikutnya, dan di sini kita sambungkan dengan WiFi ya. Saran saya jangan menggunakan kartu SIM, walaupun memang kartu SIM-nya bisa ya, ada kuota, tetapi kita fungsikan menggunakan tethering atau WiFi, karena mengingat proses yang akan kita lakukan ini akan menghapus semua data, otomatis kontak teman-teman yang nyangkut di kartu akan hilang ya. Oke, jika sudah terhubung dengan WiFi atau tethering, kita back kembali, dan sampai di tampilan pilihan bahasa seperti ini ada gambar orang ya teman-teman ya. Kita klik gambar orang ini di pojok sebelah kanan. Selanjutnya kita pilih untuk diucapkan, pilih yang nomor 2 ya teman-teman ya, kita ketuk. Oke, kita ketuk lagi, lalu kita tunggu sampai ada tulisan seperti ini, selamat datang di Tollback. Selanjutnya ya, kita inputkan huruf L terbalik ya teman-teman ya. Kita sentuh layarnya dengan menggeser seperti huruf L terbalik ya teman-teman ya. Oke, kita eksekusi. Jika tidak muncul, kita ulangi terus ya teman-teman ya. Selamat datang di Talkback. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita ketuk digunakan perintah suara ya, ketuk sekali. Gunakan perintah suara. Tombol. Selanjutnya, nanti kita ketuk 2 kali, lalu kita ucapkan kalimat asisten Google ya. Google Asisten bisa juga, asisten Google juga bisa ya. Selanjutnya kita ucapkan setting phone juga. Jadi kita ucapkan 2 kali kalimat, yaitu pertama asisten Google dan setting phone ya. Oke, kita lakukan. Gunakan perintah suara. Asisten Google. Setting phone. Untuk buka setelan perangkat, Maka muncul tampilan seperti ini, lalu kita pilih buka setelan ya teman-teman ya. tidak dicentang. Kita ketuk 2 kali, Tombol. Buka daftar. lalu kita matikan Tollback. Cara mematikannya cukup mudah, kita gunakan 2 jari ini secara bersamaan, kita geser layar sampai ke bawah, kita geser lagi sampai ke bawah, lalu kita pilih pengaturan sistem. Kita ketuk sekali lalu 2 kali, kita geser kembali,
lalu kita gesernya menggunakan 2 jari ya teman-teman ya, karena tollback masih aktif. Lalu kita ketuk 1 kali di aksesibilitas, Aksesibilitas. lalu kita ketuk Dalam 2 daftar. kali untuk OK-nya. Aksesibilitas. Sekarang Daftar. di sini Luar tidak bisa ya daftar. teman-teman ya. Untuk lebih singkatnya kita matikan tollbacknya, gampang sekali ya teman-teman ya. Kita matikan tollbacknya dengan menekan volume atas dan volume bawah secara bersamaan. Oke, kita lakukan. Tollback nonaktif. Maka otomatis tollbacknya mati ya teman-teman ya. Sekarang handphonenya sudah normal, tidak perlu menggunakan 2 jari lagi. Oke, next kita lanjut ke pengaturan sistem. Lalu kita pilih cadangkan dan reset. Oke, maaf sebelumnya kita fokus ke tentang ponsel dulu. Kita back, lalu kita pilih tentang ponsel dan kita lihat di sini ada versi Android ya. Versi Androidnya ini 12 ya. Jika versinya 11 ke bawah, kemungkinan kita bisa menggunakan tombol reset ya teman-teman, yang otomatis akan terbuka ya akun Gmailnya. Tetapi kalau versi Androidnya 12 seperti ini, saya tidak yakin akun Gmailnya akan terbuka. Mungkin nanti saya akan lakukan dengan cara yang lain. Untuk memastikan akan kita coba apakah betul perkataan saya. Kita back, pilih pengaturan sistem. Selanjutnya kita pilih cadangkan dan reset. Nah, di sini ada reset ponsel, kita coba. Biasanya dia akan mental ya teman-teman ya. Kita ketuk ya, lalu kita pilih reset ponsel lagi dan bisa dilihat selalu mental ya teman-teman ya, karena ini versi Androidnya sudah tinggi ya. Bagaimana solusinya? Sekarang saya akan melakukan cara membuka akun Gmailnya dengan cara yang baru. Kita back, lalu kita back lagi. Sekarang kita ketuk di bagian mic di bawah ini, kita ucapkan open YouTube ya teman-teman ya. Kita ketuk open YouTube. Membuka YouTube. Oke. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita klik orang yang bagian atas sudut kanan, kita klik, lalu kita pilih setelan. Selanjutnya kita pilih tentang ya teman-teman ya. Berikutnya kita persyaratan layanan YouTube, kita klik, kita tunggu. Oke, dan sekarang tampilan seperti ini. Kita klik bagian atas, lalu kita hapus dan kita inputkan dan ketikkan VN Room Bypass ya teman-teman ya, seperti ini ya, VN Room Bypass. Selanjutnya kita pilih bagian atas. Oke, lalu kita pilih Google Quick Search ya teman-teman ya. Kita klik buka, lalu kita ketikkan open clone phone. Oke, kita tunggu. Dan jika tampilan seperti ini artinya tidak bisa ya teman-teman ya. Sudah 2 cara ya teman-teman, tidak bisa. Sekarang kita coba back, lalu back pelan-pelan saja ya. Kita pilih bypass akun Google. Kita coba terus ya teman-teman sampai bisa, karena mengingat ini memang versi Androidnya yang terbaru ya. Lalu kita pilih setting, lalu kita klik buka. Oke, muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih layar awal dan layar kunci. Selanjutnya kita pilih tata letak layar awal yang 4x6 ini ya teman-teman ya. Oke, kita klik, maka muncul tampilan seperti ini. Ingat, ini belum tembus ya teman-teman ya akun Gmailnya ya. Sekarang kita pilih yang ada tulisan alat bantu, dan di sini ada clone phone. Kita klik clone phone, lanjut kita pilih setuju dan lanjutkan, dan pilih pengaturan. Dan di sini kita checklist di bagian pojok kanan, kita
hijaukan. Oke, coba kita back, lalu minta lagi, kita pilih pengaturan, lalu kita pilih back, kita back lagi dan tidak ada muncul lagi ya. Sekarang kita pilih bagian yang hijau, ini adalah perangkat baru, kita pilih. Oke, lalu kita pilih Android lainnya yang nomor 2 ya teman-teman ya. Oke, lalu muncul tampilan barcode seperti ini. Kita geser handphonenya di sebelah kiri. Selanjutnya teman-teman silakan siapkan handphone satunya ya teman-teman ya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan handphone. Oke, sebentar ya teman-teman ya, saya hidupkan dulu handphonenya. Jika sudah tampil seperti ini, lalu kita pilih Play Store, kita ketikkan Oppo Clone Phone ya teman-teman ya, kita download aplikasi ini. Dan jika tidak support dan di sini tidak ada tulisan Oppo Clone Phone ya, ingat ya, Oppo Clone Phone ya, bukan yang ada tulisan yang lain-lain ya. Seperti ini ada Oppo Clone Phone Send Anywhere, itu bukan ya teman-teman. Jika tidak ada di Play Store, maka kita lari ke Google ya, kita coba cara yang terbaik ya teman-teman ya. Apapun caranya kita harus bisa ya teman-teman. Lalu di Google kita ketik Oppo Clone Phone APK. Di sini sudah muncul ya teman-teman ya, tampilannya seperti ini, Oppo Clone Phone. Lalu di sini sudah ada tulisan buka, yang artinya memang Oppo Clone ini sudah terinstall ya, tetapi memang tidak tampil ya. Lalu kita klik buka aja yang di pojok sini ya teman-teman ya. Kita klik buka, lalu kita pilih telepon lama. Lalu kita scan barcode yang ada di handphone teman-teman yang terkunci. Kita scan barcode-nya. Oke, kita tunggu, kita letakkan seperti ini sampai handphone kedua ini terhubung. Kita tunggu. Oke, jika sudah terhubung seperti ini, oke, kita tunggu lagi ya. Saya geser dulu biar teman-teman bisa melihat secara langsung. Oke, kita klik mulai. Oh, ini saya passwordnya teman-teman ya. Kita klik mulai. Lalu kita pilih, ini sedikit silau ya teman-teman ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Kita pilih scroll ke bawah. Oh sorry teman-teman, kita hentikan terlebih dahulu ya, hentikan karena terlalu banyak yang dikirim ya teman-teman ya. Saya kepencet tadi, sebentar saya terangkan terlebih dahulu. Sabar ya teman-teman ya, kita hilangkan dulu checklistnya ya teman-teman ya. Oke, coba kita ulangi lagi ya, kita scan lagi Clone Phone, lalu kita pilih di sini untuk handphonenya kita pilih perangkat baru, lalu kita pilih yang nomor 2, lalu di sini yang di handphone yang baru yang lama, ingat ya, handphone yang lama kita pilih telepon lama ya, kita scan. Oke, jika sudah scan kita tuh, ini sedikit rumit ya teman-teman ya, tetapi insya Allah ini akan terbuka. Lalu kita pilih atur data migrasi, kita atur aja ya, jadi jangan kita kirim semua, kita hilangkan checklist di sini ya, kita hilangkan checklist, kita hanya mengirim satu aplikasi saja ya teman-teman ya. Kita hilangkan checklist, lalu kita pilih aplikasi di sini. Selanjutnya coba kita pilih sebentar ya teman-teman, kita klik urungkan, kita pilih aplikasi bebas ya, yang penting aplikasi ya. Coba saya kirim Facebook saja, lalu kita pilih simpan bagian atas dan kita klik mulai. Ini minta password terus ya teman-teman ya, ditunggu.
Oke, sekarang prosesnya sudah berjalan. Kita tunggu sampai 100%. Oke, di sini sudah selesai. Sekarang untuk handphone yang lamanya, oke, yang tidak terkunci kita singkirkan terlebih dahulu. Kita kembali ke handphone yang A55-nya ya, Oppo A55 yang terkunci. Selanjutnya kita klik selesai. Lalu kita pilih tombol ya teman-teman ya. Kita pilih tombol, lalu kita klik berikutnya dan kita pilih lewati. Oke. Dan kita matikan aja ini ya, pembaruan otomatis malam hari ya, tidak usah lah ya, kita matikan ya teman-teman. Lalu kita pilih selesai, maka otomatis handphone ini akan masuk ke tampilan menu ya. Oke, di sini kita pilih lewati dan ada tulisan selamat datang dan kita klik mulai. Oke, semoga saja handphone ini terbuka dan bisa dilihat ya teman-teman. Untuk akun Gmailnya sudah terbuka. Kita klik pengaturan, kita lihat versinya ya. Di sini versinya memang versi Android 12 yang terbaru ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa menggunakan pengaturan sistem lalu kita reset, maka sudah saya coba tadi ya, itu selalu mental ya teman-teman. Oke, ternyata berhasil ya teman-teman ya, dan handphonenya tidak terkunci lagi. Sekianlah tutorial dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini jika video ini berguna untuk kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.